Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai sistem persamaan linear dua variabel atau sering kita sebut SPLDP. Namun sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dipersilahkan. Amin. Semoga kita dapat mudah memahami materi hari ini. Baik, sebelum itu kita awali juga dengan basmalah, bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Namun sebelum itu, di sini saya akan mengingatkan kembali pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas SPLDP itu mengenai penyelesaiannya dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan cara penyelesaian SPLDP dengan menggunakan metode campuran. Nah, ada yang mengetahui apa itu metode campuran? Ya, jika sudah ada yang mengetahui, bagus. Namun, jika belum yang mengetahui, di sini metode campuran, baik di sini sebelum saya ke metode campuran, saya akan mereview sedikit mengenai metode eliminasi dan metode substitusi. Metode eliminasi yaitu metode digunakan dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabelnya sehingga diperoleh sebuah persamaan dengan satu variabel. Nah, di sini adik-adik tolong diperhatikan ya contoh metode eliminasi. Di sini saya mempunyai dua persamaan. Nah, nanti tolong diperhatikan penyelesaiannya di metode eliminasi. Ini sudah dipelajari pada minggu sebelumnya, namun di sini saya hanya mereview saja. Barangkali ada yang lupa dengan apa itu metode eliminasi. Baik, di sini yang pertama itu akan mengeliminasi X. Nah, persamaannya yang persamaan 1 dikali 3, yang persamaan 2 dikalikan dengan 2. Baik, didapat karena akan menghilangkan X, didapat 6X plus 9Y sama dengan 3, terus 6X plus 2Y sama dengan 10. Kemudian kita kurangi, maka didapat 7Y sama dengan negatif 7. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi menjadi Y sama dengan negatif 1. Dan kemudian kita akan mengeliminasi Y dengan mengalihkan persamaan 1 dengan 1 dan persamaan 2 dengan 3. Maka didapat setelah dieliminasi itu didapat negatif 7X sama dengan negatif 14. Kemudian X sama dengan 2. Nah, jadi HP-nya 2, negatif 1. Nah, ada catatannya ya, bisa kalian baca sendiri karena ini hanya mereview. Jadi di sini saya hanya sekilas saja. Baik, yang kedua ini yaitu metode substitusi. Nah, adapun pengertian metode substitusi yaitu pada metode ini salah satu variabel dari salah satu persamaan disubstitusikan sehingga diperoleh sebuah persamaan dengan satu variabel saja. Nah, ini contohnya, bisa diperhatikan baik-baik. Dan ini sudah dipelajari ya, jadi saya harapkan ya ini hanya mereview saja, mengingatkan saja. Nah, ini penyelesaiannya seperti ini. Persamaan 2 kita jadikan X sama dengan, kemudian kita substitusikan ke persamaan, dari persamaan 3 itu disubstitusikan ke persamaan 1. Nah, didapat
Baik, nah di sini ya, nanti akan menghasilkan persamaan 4, kemudian disubstitusikan lagi. Nah, ini didapat Y sama dengan 2 dan X sama dengan 1, jadi HP-nya 1,2. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan metode campuran pada pembelajaran hari ini. Nah, metode campuran ini merupakan gabungan dari metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, bagaimana sih contohnya dalam soal ini? Cara pengerjaannya bagaimana jika menggunakan metode campuran? Baik, adik-adik di sini tolong perhatikan baik-baik. Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Nah, tentukan HP atau himpunan penyelesaian dari persamaan linear berikut dengan metode campuran. Yang pertama itu ada 3X plus 4Y sama dengan 11, ini merupakan persamaan 1. Yang kedua itu ada X plus 7Y sama dengan 15, ini merupakan persamaan 2. Nah, karena dimintanya dengan metode campuran, pertama kita akan mengeliminasi terlebih dahulu. Nah, dieliminasi dengan menghilangkan variabel X, ya. Yang persamaan 1 itu dikalikan 1, sedangkan persamaan 2 dikalikan 3, maka didapat 3X plus 4Y sama dengan 11. Persamaan 2-nya menjadi 3X plus 21, Y sama dengan 45. Nah, karena akan menghilangkan X, maka dikurangi sehingga didapat negatif 17Y sama dengan 34. Kita sederhanakan lagi. Menjadi Y sama dengan 2. Nah, metode, karena kita sudah melakukan eliminasi, kemudian kita akan mensubstitusikan Y sama dengan 2 ini ke salah satu persamaan. Nah, di sini saya memilih persamaan 2. Namun adik-adik nanti boleh dicek kembali, kalian substitusikan ke persamaan 1, apakah betul hasilnya sama? Oke, baik, di sini perhatikan ya. Ini ada X plus 7Y sama dengan 15. Kemudian kita substitusikan nilai Y sama dengan 2-nya menjadi X tambah 7 dikali 2 sama dengan 15. Kita sederhanakan lagi. Jadi X plus 14 sama dengan 15. Kemudian didapatlah kita pindah ruaskan 14 ini ke 15 ke sebelah kanan. Maka didapat 15 dikurangi 14. Hasilnya X sama dengan 1. Nah, maka dari sini kan sudah ada himpunan penyelesaiannya ya. Y sama dengan 2, X-nya sama dengan 1. Oke. Ada contoh lain. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linear berikut dengan metode campuran. Nah, yang persamaan pertama itu 2X plus 3Y sama dengan 1. Yang kedua itu 4X negatif Y sama dengan 11. Seperti biasa, kita akan mengeliminasi terlebih dahulu persamaan 1 dan persamaan 2-nya. Nah, di sini karena Y-nya itu tanpa kita kalikan sudah kelihatan ya, 3Y, persamaan 1-nya itu ada 3Y, sedangkan di persamaan 2-nya itu ada negatif 3Y. Berarti otomatis itu sudah terhilangkan. Berarti kita di sini akan mengeliminasi Y. Oke, baik, didapat 6X sama dengan 12. Kemudian kita sederhanakan lagi, X sama dengan 2. Nah, setelah itu kita substitusikan harga X sama dengan 2 ini ke persamaan 1. Nah, nanti kalian boleh cek lagi, boleh kalian substitusikan ke persamaan 2, apakah nilai Y-nya sama. Ini kalian bisa mensubstitusikan ke persamaan 1 maupun persamaan 2 karena akan mendapatkan nilai yang kita cari itu sama nantinya. Nah, setelah itu 2X plus 3Y sama dengan 1, kita substitusikan nilai X-nya jadi 2 kali 2 ditambah 3Y sama dengan 1, dan kita sederhanakan lagi, maka didapat 3Y sama dengan negatif 3. Kemudian kita sederhanakan lagi menjadi Y sama dengan negatif 1. Maka didapat himpunan penyelesaiannya itu adalah 2 dikurangi 1.
mohon maaf, X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan negatif 1, begitu ya adik-adik. Nah, contoh yang lainnya ini bisa kalian lihat sendiri di PowerPoint yang sudah saya sediakan di sini. Nah, sama ya, yang nomor contoh yang lainnya juga. Ini yang pertama kita eliminasi dulu, kemudian kita substitusikan. Ini tolong diperhatikan baik-baik ya, karena ini contohnya himpunan penyelesaiannya itu menghasilkan pecahan. Nah, yang kedua ini sama, yang kedua juga, yang pertama itu mengeliminasi dulu, kemudian kita substitusikan. Baik, barangkali pembelajaran hari ini telah selesai. Apabila terdapat pertanyaan atau ada yang masih bingung dengan pembelajaran hari ini, boleh ditanyakan langsung. Kita akan diskusikan langsung di grup WhatsApp, dan saya harap kalian semuanya aktif berdiskusi, dan jika ada yang masih bingung, sekali lagi ditanyakan saja. Baik, hari ini saya cukupkan materinya. Kita akan lanjutkan diskusi di grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Adik-adik, semangat terus dalam belajar. Meskipun kondisinya seperti ini, tetapi jangan sampai membuat adik-adik jadi tidak semangat belajar. Semangat terus. Kita tutup materi hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.